Manusia dan hewan adalah dua makhluk Allah yang sama-sama memiliki ciri khas tersendiri. Keduanya pun mempunyai sisi keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dilansir NU Online, hukum alam semacam ini seakan dirancang untuk menciptakan ekosistem makhluk hidup agar senantiasa baik dan stabil. Akan tetapi di antara keduanya, Allah menjadikan manusia sebagai makhluk terbaik. Bahkan dari keseluruhan makhluk hidup. Predikat ini tidak serta-merta disematkan begitu saja, namun mempunyai landasan yang kokoh. Pertama, dari aspek bentuk, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan paras terbaik. Kedua, dari aspek tanggung jawab, manusia adalah makhluk yang berperan sebagai khalifah di bumi dan menjadi satu-satunya makhluk yang dapat memikul amanah, tatkala sebelumnya langit, bumi dan gunung tidak sanggup mengelolanya. Selain itu, kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah penganugerahan akal dan nafsu yang seimbang serta dapat dikelola olehnya dengan baik. Hal demikian menjadikan manusia mampu menjadi pengendali alam semesta. Dengan semua ketetapan ini, seyogyanya manusia menjadi makhluk yang paling beradab. Namun seringkali, manusia lupa akan keistimewaan yang mereka miliki. Sehingga terkadang perilakunya cenderung buruk dan tidak jauh berbeda dengan hewan yang tidak memiliki akal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengingatkan manusia agar hidup sesuai kodratnya. Supaya tidak sama dengan hewan, Nabi Muhammad secara eksplisit mengingatkan umatnya untuk menghindari 3 perbuatan ini. 1. Menarik kembali barang pemberian. Nabi Muhammad mengingatkan umatnya agar mereka tidak sekali-kali mengambil sesuatu yang pernah diberikan atau dihadiahkannya kepada orang lain. Karena perbuatan ini sama saja dengan tabiat hewan yang terkadang menjilat kembali muntahannya. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersumber dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Tidak sepantasnya bagi kita mempunyai sifat buruk, yakni, mengambil kembali barang pemberian, bagaikan anjing yang menelan kembali muntahannya sendiri. 2. Berlebihan dalam berbicara. Sebagaimana yang ma'ruf, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan cenderung menjerumuskan kepada hal yang dilarang oleh agama. Termasuk juga dalam hal ini, berkaitan dengan berbicara terlalu berlebihan. Karena Nabi Muhammad sendiri menyamakan perilaku orang-orang yang memiliki sifat tersebut seperti dengan sapi. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bersumber dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci laki-laki yang pandai berbicara, yang menggerakkan lidahnya seperti sapi." Nabi Muhammad melarang umatnya berlebihan dalam berbicara sehingga mulutnya berbuih, seperti sapi yang sedang makan rumput. Dan ia berharap supaya dirinya dipuji. Lebih luas lagi, maksud dari menggerakkan lidah seperti dalam hadis tersebut ialah seseorang tidak boleh terlalu memainkan lidahnya agar terlihat kepandaiannya ketika berbicara. Yakni, dengan memutar-mutarkannya di sekitar area gigi. 3. Dalam gerakan sholat. Selain dari kedua perbuatan di atas, nasihat Nabi Muhammad untuk tidak menyerupai hewan juga ditekankan ketika proses pelaksanaan sholat. Dalam keterangan ini, Nabi melarang umatnya untuk menyerupai anjing ketika sujud. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersumber dari sahabat Anas. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Seimbanglah dalam sujud, dan janganlah salah seorang dari kalian membentangkan lengannya seperti anjing." Syekh Mazuruddin Az-Zaidani dalam kitab Al-Mafatih Syarhul Masyabi menjelaskan, bahwa maksud dari membentangkan lengannya seperti anjing dalam hadis tersebut ialah, meletakkan atau menempelkan kedua telapak tangan dan kedua sikunya ke lantai. Selanjutnya, dalam sholat juga Rasulullah mengingatkan umatnya untuk tidak menyerupai gagak, duduk seperti hewan buas, dan tidak mau berpindah-pindah tempat tatkala di dalam masjid seperti unta. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan. Dari Abdurrahman bin Shibil, ia berkata, bahwasanya Rasulullah melarang umatnya dari 3 perkara. 1. Mematuk seperti gagak. 2. Duduk seperti hewan buas. 3. Menetap di satu tempat sholat seperti unta. At-Haibi dalam kitab Al-Kashif an Hakokis menjelaskan bahwa maksud dari mematuk seperti gagak adalah terlalu cepat ketika sujud dalam sholat. Seakan-akan meletakkan berdiam sejenak menempelkan kening bagaikan gagak yang menempelkan paruhnya terhadap makanan yang hendak disantapnya. Selanjutnya, duduk seperti hewan buas maksudnya adalah meletakkan kedua lengan bawahnya menempel ke lantai ketika sujud. Kemudian, menetap di satu tempat seperti unta maksudnya ialah menentukan tempat khusus di masjid bagi dirinya sendiri bagaikan unta yang mendiam. Wallahu alam.